Halo guys, perkenalkan ini adalah channel Alur Indekos. Alur ceritanya anak kos. Tapi bener guys, gue anak kos asli tulen, perantauan. Dan ini pertama kalinya gue ngerekap alur film. Jadi harap dimaklumi kalau nanti banyak suara-suara berisik dari tetangga gue. Dan lidah gue yang keselimpet-selimpet ya, harap dimaklumin. Di video pertama ini gue mau ngerekap atau ngerangkum film yang berjudul Tanah Surga Katanya. Tanah Surga Katanya adalah film drama Indonesia yang dirilis pada 15 Agustus 2012 silam. Film ini mengambil lokasi di sebuah desa terpencil perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Tepatnya berada antara perbatasan Sarawak dengan Kalimantan Barat. Di desa tersebut terdapat satu-satunya sekolah yang digunakan untuk belajar anak usia SD, dan Bu Astuti sebagai satu-satunya guru di sekolah tersebut. Film ini mengandung banyak kritikan di dalamnya mengenai kehidupan perbatasan, seperti permasalahan pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Inti pesan yang hendak disampaikan dalam film ini adalah tentang patriotisme atau rasa cinta terhadap tanah air NKRI. Oh ya, sedikit cerita, sejarah tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan antara Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dengan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaysia yang berkeinginan untuk menggabungkan antara Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam federasinya, yaitu Federasi Malaysia, yang tak sesuai dengan persetujuan dan perjanjian Manila. Untuk teman-teman yang penasaran apa itu perjanjian Manila dan sejarah antara konfrontasi Indonesia-Malaysia, setelah nonton video ini boleh langsung membaca buku-buku sejarah atau melihat sumber lainnya di YouTube. Oke, tanpa banyak cerita di awal, kita langsung saja filmnya. Film diawali dengan seorang kakek bernama Hashim yang sedang mencari ikan bersama kedua cucunya. Hashim adalah mantan sukarelawan pejuang konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965. Kakek Hashim mempunyai dua cucu yang bernama Salman dan Sanila. Setelah maghrib tiba, kakek Hashim menceritakan kepada Salman tentang perjuangan beliau saat konfrontasi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Beliau menceritakan tentang pertempuran antara pasukan dari Indonesia melawan pasukan Gurkha. Scene berganti di sebuah sekolah. Bu Astuti adalah satu-satunya guru yang mengajar di sekolah tersebut. Bentuk sekolahnya hanya satu ruangan disekat dengan papan yang memisahkan antara kelas 3 dan kelas 4. Jadi guys, Bu Astuti ini mengajar dua kelas sekaligus secara bergantian. Meskipun sederhana, namun proses belajar mengajar terasa sangat menyenangkan. Di scene ini kita diperlihatkan tentang kritik terhadap kesenjangan informasi dan pendidikan. Ketika Bu Astuti meminta murid kelas 3 untuk memperlihatkan tugas menggambar bendera Indonesia, tidak ada satupun murid yang betul kecuali Sanila guys. Karena Sanila mengetahui bentuk dan warna bendera Indonesia dari kakeknya. Ya, semua benar. Merah putihnya lah benar semua. Tapi yang paling benar punya Salina ya. Merah di atas, putihnya di bawah. Setelah pulang dari sekolah, anak laki-laki memasang hasil gambaran bendera Indonesia buatan Sanila ke lapangan kelas. Kalau hujan macam mana? Kalau hujan, kau ganti saja benderanya dengan daun ubi. Kemudian kita diperlihatkan oleh sosok ayah dari Salman dan Sanila yang baru saja pulang dari Malaysia. Ia bernama Haris. Haris pulang ke kampung dengan maksud mengajak kakek Hashim bersama Salman dan Sanila ke Malaysia. Karena menurut Haris, tinggal di Malaysia akan membuat mereka lebih sejahtera ketimbang tinggal di Indonesia, di mana pemerintahnya tidak akan memperhatikan rakyatnya yang tinggal di perbatasan. Namun, kakek Hashim tentu saja menolaknya untuk pindah dari negara tercintanya Indonesia. Di sini ada kalimat dari kakek Hashim yang menurut saya sangat keren sekali.
Tapi apa yang ayah harapkan dari pemerintah? Mereka tidak pernah memberikan apa-apa untuk ayah yang pernah berjuang di perbatasan. Aku mengabdi bukan untuk pemerintah, tapi untuk negeri ini, bangsaku sendiri. Namun sayang, Haris berhasil membujuk Sanila untuk pindah ke Malaysia. Sedangkan Salman tetap tinggal di kampung bersama kakeknya. Karena Salman khawatir terhadap kakeknya yang memiliki penyakit riwayat sesak yang mungkin saja tiba-tiba bisa kambuh. Akhirnya guys, di sini kakak beradik itu pun terpisahkan. Lalu di scene lain kita diperlihatkan oleh sosok dokter yang baru saja datang dari Jakarta yang ditugaskan ke kampung tersebut sebagai pengganti dokter sebelumnya. Ia bernama Dr. Anwar atau orang-orang kampung memanggilnya Dr. Intel. Karena bawaannya yang banyak banget, teman Salman yang bernama Lizen menawarkan jasanya dengan imbalan uang. Saat diantar ke kepala dusun, Dr. Anwar langsung memberikan upahnya. Namun Lizen protes. Lalu datanglah Bu Astuti yang menjelaskan kalau masyarakat yang tinggal di perbatasan bertransaksi dengan menggunakan ringgit Malaysia. Di sini sayang banget ya guys, padahal tinggal di negara Indonesia tapi bertransaksi menggunakan ringgit Malaysia. Ini Indonesia kan? Iya, tapi di sini mereka pakai ringgit Malaysia. Kenapa bukan rupiah? Karena warga dusun di sini berdagang ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka jual beli pakai ringgit. Wah, bahaya. Bahaya? Kenapa, Kak? Ya bahaya, nanti lama-lama mereka merasa bukan dirinya orang Indonesia. Memang udah banyak yang pindah jadi warga negara Malaysia. Saat Dr. Anwar baru masuk ke rumah kepala dusun yang bernama Pak Gani, tiba-tiba kita diperlihatkan oleh sosok pemeran utama dalam film ini. Yap, dia adalah Salman. Datang dengan terburu-buru meminta pertolongan ke Pak Gani kalau Asma dari kakek Hashim sedang kambuh. Saat diperiksa, ternyata penyakitnya sudah mulai parah dan harus dirawat di rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lengkap. Namun dengan kondisi ekonomi yang kekurangan sehingga kakek Hashim menolaknya. Karena kasihan dengan kakeknya, Salman pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan dengan cara menjual hasil kerajinan masyarakat setempat bersama anak-anak yang kurang beruntung lainnya ke pasar yang ada di perbatasan Malaysia-Indonesia. Sampai saat Salman berkeliling menjual dagangannya, ia melihat kain mirip bendera Indonesia yang dijadikan alas dagangan Pace. Salman bilang ke Pace tersebut kalau kain yang dijadikan alas dagangannya adalah bendera pusaka Indonesia, yaitu merah putih. Tapi di sini Pace bilang ini hanyalah alasan dagangannya, bukan bendera pusaka. Yang sebenarnya sih memang bukan bendera pusaka. Itu hanya mirip bendera Indonesia saja guys. Scene berpindah di desa saat waktu malam tiba. Di sini kita diperlihatkan kondisi desa yang masih sangat tertinggal di bidang informasi dan listrik. Saat malam tiba, warga desa yang sedang nobar layar tancap untuk menonton sinetron. Di sini sangat terasa sekali kekeluargaannya guys. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Dr. Anwar meminta tolong ke Pak Gani untuk menghubungi kantor pusat
untuk meminta dokter khusus kakek Hasim. Di sisi lain, Pak Gani juga sedang menghubungi dinas pendidikan supaya datang ke desanya untuk melihat kondisi pendidikan atau sekolah di desa tersebut. Halo? Keesokan harinya saat proses belajar mengajar di sekolah, Pak Gani menemui Bu Astuti untuk memberikan make up dan skincare. Mungkin ceritanya biar Bu Astuti ini glowing ya. Karena besok ada orang dari dinas pendidikan yang akan berkunjung ke sekolah. Karena itulah Pak Gani meminta Bu Astuti dan murid-muridnya menampilkan bakat yang dimiliki atau semacam pentas seni. Di hari yang seharusnya Salman sekolah, Salman dengan teman-teman lainnya yang kurang beruntung kembali ke pasar perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk menjual kerajinan masyarakat lokal. Saat di pasar, secara kebetulan Salman melihat Sanila yang sedang bermain gelembung. Dan ternyata rumah Haris, bapak dari Salman, tidak jauh dari pasar. Bang Salman! Adek! Haris memberikan nomor teleponnya kepada Salman untuk berkomunikasi jika ada kepentingan yang mendadak atau mendesak. Scene berganti kembali saat suasana malam di desa. Di sini kita diperlihatkan oleh Dr. Anwar yang baru saja pulang untuk mengobati pasien. Dan ternyata di depannya sudah ada Bu Astuti yang sedang menunggu Dr. Anwar. Ternyata Bu Astuti meminta tolong ke Dr. Anwar untuk menggantikannya mengajar anak-anak di desa. Karena Bu Astuti mau ke kota untuk mengambil gajinya. Tentu saja dong, Dr. Anwar dengan senang hati menerimanya. BTW, di sini sebenarnya Dr. Anwar suka dengan Bu Astuti. Lalu keesokan harinya, Dr. Anwar mulai mengajar anak-anak di sana. Tapi waktu saat perkenalan, kaki Dr. Anwar terpelosok karena lantai yang terbuat dari papan itu sudah rapuh sekali guys. Alhasil diketawain dong sama murid-murid kelas di sana. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebagian orang di sini memanggil saya dengan sebutan Dr. Intel. Tapi sebenarnya nama saya bukan itu. Ya. Nama saya sebenarnya adalah Bapak. Lanjut, di sini Dr. Anwar memeriksa hasil PR kelas 4 yang telah diperiksa dan ternyata hasilnya mendapat nilai di bawah 4 semuanya dong. Kemudian Dr. Anwar memberikan hukuman ke kelas 4 dengan pindah ke kelas 3. Ternyata pada pindah semua kecuali Salman dan Sanila yang nilainya di atas 4. Kemudian Dr. Anwar mengganti hukuman dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat dinyanyikan, yang dipimpin oleh Lizen, lagu Indonesia jadi begini jadinya. Semua, 1, 2, 3. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kain dan jala cukup menghidupi. Stop dulu, sebentar. Kenapa, Pak? Kamu nggak tahu lagu Indonesia Raya? Dulu pernah diajarkan, Pak. Tapi sekarang udah lupa. Kenapa bisa lupa? Kami sama kawan-kawan udah 1 tahun diliburkan sebelum Bu Astuti datang. Jadi lagu nasional yang kamu tahu apa? Kolam susu. Kolam susu? Yap, betul. Yang dinyanyikan bukan lagu nasional Indonesia Raya, tapi lagu Kolam Susu dari grup band Quest Plus. Nyatanya para murid di sana masih sangat awam soal lagu kebangsaannya sendiri, yaitu Indonesia Raya. Alasannya sih guys, mereka telah libur lebih dari 1 tahun karena tidak ada guru di desa tersebut. Sebelum akhirnya Bu Astuti datang ke desa. Setelah Bu Astuti pulang dari kota, keesokan harinya, ia langsung mengajarkan ke murid-muridnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena hari esok Dinas Pendidikan akan berkunjung ke sekolah. Di hari itu juga para murid sibuk persiapan pentas seni yang akan ditampilkan di acara besok. Kemudian Bu Astuti mencari bendera merah putih untuk acara besok yang akan dikibarkan. Karena tidak ada, akhirnya Bu Astuti meminjam bendera merah putih ke kakek Hashim, yaitu bendera peninggalan zaman menjadi pejuang NKRI.
Sejak operasi Dwi Kora, bendera ini tak pernah lagi dikibarkan. Nenek Salman yang menjahitnya. Keesokan harinya saat pembukaan acara diawali dengan pengibaran lagu bendera merah putih yang dipinjam dari kakek Hashim dan dilanjutkan oleh para siswi yang menampilkan tarian khas daerah Kalimantan. Kemudian Bu Astuti memanggil Salman menjadi murid terbaik di sekolah tersebut untuk menampilkan karyanya, yaitu membacakan puisi yang berjudul Tanah Surga, katanya. Sungguh puisi yang indah dan menyentuh. Tanah surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi, kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi, kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi, kata kakek, awas. Ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi, kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Namun sayang, puisi yang dibacakan Salman penuh dengan kritik dan ternyata membuat orang dari perwakilan dinas pendidikan setempat tersinggung dan kesal. Alhasil, bantuan yang tadinya mau dikasih untuk sekolah dibatalkan. Dan mereka marah lalu pulang. Yap, ternyata sungai sedang deras. Jadi satu-satunya alat transportasi yaitu sampan tidak bisa jalan. Mamam tuh. Scene berganti keesokan harinya saat Salman seperti biasanya berjualan ke pasar perbatasan. Saat di pasar, Salman bertemu dengan Pace yang tempo lalu kain dagangannya mirip dengan bendera Indonesia, bendera pusaka merah putih. Saat ditemui, Salman menukarnya dengan kain yang baru saja ia beli di toko. Pada akhirnya, Pace tersebut mau memberikan kain yang mirip dengan bendera Indonesia tersebut. Saat malam tiba, penyakit kakek Hashim kambuh dan semakin parah. Salman panik dan langsung mencari dokter Anwar yang lagi keliling rumah warga yang sedang sakit. Setelah mencari kesana kesini, akhirnya Salman bertemu dengan dokter Anwar.
Dokter menyarankan ke Bu Astuti untuk langsung membawa kakek Hashim ke rumah sakit yang ada di kota. Tapi sayangnya tidak ada sampan yang berani lewat sungai pada malam hari, soalnya banyak jurang dan bahaya. Di sela perbincangan, Dokter Anwar dan Bu Astuti, tiba-tiba Salman datang membawa tabungannya yang ia kumpulkan dari hasil berjualan selama ini untuk biaya berobat kakeknya. Alhasil, scene ini pun sedih banget guys. Terharu, sungguh berbakti kali Salman ini kepada kakeknya ya. Keesokan harinya, Salman dan Dr. Anwar serta Bu Astuti berangkat membawa kakek Hashim untuk berobat ke kota lewat jalur danau. Yang kata Pak Gani, jalur ini lebih pintas atau lebih cepat ketimbang jalur sungai. Cuman memang orang jarang melewatinya saja. Di sini kita diperlihatkan solidaritas Lizen dan kawan-kawan dari Salman. Mereka mengumpulkan uang jajan mereka yang diberikan ke Salman. Kembali lagi kita diperlihatkan nilai positif dari film ini, yaitu tentang solidaritas dan kesetiakawanan. Di sisi lain, ternyata sedang ada pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia versus Malaysia. Meskipun pintas, ternyata sampai waktu menjelang maghrib pun belum sampai ke kota. Di sisa-sisa tenaga kakek Hashim menyampaikan pesan ke Salman. Salman, Iya, Kek. Indonesia tanah surga. Apapun yang terjadi pada dirimu, jangan sampai kehilangan cintamu kepada negeri ini. Genggam erat cita-citamu. Katakan kepada dunia dengan bangga, kami bangsa Indonesia la ilaha illallah. Pada akhirnya, setelah pesan itu tersampaikan ke Salman, kakek Hashim meninggal dunia. Kemudian Salman buru-buru menelpon ayahnya, yang ternyata ayahnya sedang menonton pertandingan sepak bola dan merayakan kemenangan Malaysia atas Indonesia. Oke guys, itu filmnya berakhir dengan sedih ya. Sedih kali sih asli. Meskipun filmnya sudah lama, tapi pesan yang disampaikan tak pernah pudar. Kita dituntut mempunyai rasa patriotisme yang besar terhadap tanah air, rasa cinta terhadap NKRI, tanah di mana kita dilahirkan, tanah di mana kita dibesarkan, tanah di mana nantinya kita akan dikebumikan di dalamnya.